untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Yang ketiga, ketetapan berupa aturan. Contohnya batasan halal haram, ya. Mana yang halal, mana yang haram. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana cara berinteraksi terhadap harta, berinteraksi dengan orang lain, dan seterusnya. Nah, pembicaraan kita adalah berkaitan dengan poin nomor 3 ini. Ketetapan Allah yang kaitannya dengan masalah halal haram, di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang ada di alam ini tidak semuanya boleh untuk dimanfaatkan. Di sana ada bagian yang dilarang. Sebagaimana kita diuji dengan adanya takdir. Allah menakdirkan kita dan tidak semua takdir Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian pula kita diuji oleh Allah dengan adanya perintah dan larangan. Dan tidak semua perintah dan larangan yang Allah tetapkan sejalan dengan hawa nafsu manusia. Maka manusia yang berhasil yang sejatinya adalah ketika dia lulus ujian, dia bisa sabar dalam menghadapi takdir, ridho dalam menghadapi takdir, bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan bisa memenuhi aturan yang telah Allah tetapkan. Nah, salah satu di antara aturan itu adalah aturan dalam masalah harta. Aturan dalam masalah harta. Baik. Terkait aturan dalam masalah harta, Nabi SAW menjelaskan fenomena akhir zaman. Bagaimana fenomena akhir zaman? Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min aminal halal aminal haram." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan Anda bisa lihat sekarang ada banyak sekali orang yang tidak peduli berkaitan dengan masalah mengambil harta. Fenomena akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah posisi manusia tidak peduli dalam mencari harta. Dia tidak peduli dalam mencari harta, tidak peduli halal haram. Sehingga jangankan yang syubhat, yang haram saja banyak orang yang kemudian berusaha untuk mengumpulkannya. Bahkan sampai ada ungkapan, hari gini masih mikir halal haram, ketinggalan zaman. Hari gini kalau kita nggak mengambil yang haram, dari mana kita bisa dapat duit? Dan seterusnya. Termasuk diantaranya misalnya, ada orang yang tidak peduli sehingga dia tidak mau belajar. Tidak peduli dalam arti tidak mau mengenal. Sehingga bagi dia bodoh amat, mau ada aturan mau tidak ada aturan, pokoknya dia nggak mau sama sekali untuk menyentuh dan tidak mau mengenal. Baik. Oleh karena itu, jika ini disebut oleh Nabi SAW sebagai fenomena akhir zaman, satu hal yang perlu untuk kita sadari, jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Jadilah orang yang dikecualikan dengan keberadaan fenomena yang buruk di akhir zaman. Karena fenomena yang buruk di akhir zaman menandakan bagian dari tanda dekatnya kiamat, dan di bagian dari baik. Selanjutnya berkaitan dengan harta haram sendiri. Harta haram. Harta haram akan memberikan pengaruh buruk bagi badan. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari harta suhat,
Harta suhat artinya harta haram. Kullu lahmin nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh dari harta suhat. Fannaru aula bihi, maka neraka lebih layak baginya. Hal yang perlu kita waspadai, bahwa apa yang kita konsumsi akan menjadi darah dan daging kita, akan menjadi nutrisi bagi badan. Dan ketika itu menjadi nutrisi bagi badan, yang perlu kita sadari adalah saat nutrisi itu adalah sesuatu yang buruk yang kita masukkan dalam diri kita, maka badan kita badan yang tersusun dari unsur-unsur haram. Kalau sudah tersusun dari unsur-unsur haram, dalam hadis ini dinyatakan fannaru aula bihi, maka neraka lebih layak baginya. Karena untuk bisa masuk surga, surga adalah tempat yang suci, lebih suci dibandingkan tempat suci yang ada di muka bumi. Kita melihat Masjidil Haram adalah tempat suci. Dan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram bagi mereka yang mau haji atau umrah, maka dia disyariatkan untuk persiapan jauh. Jauh di mana persiapan dia? Memulai dari miqat yang jaraknya ada yang sampai 450 kilo. Seperti Bir Ali, Dzul Hulaifah. Jarak antara Dzul Hulaifah, Bir Ali dengan kota Mekah 450 kilo. Seseorang sudah harus persiapan untuk menuju kota Mekah, mensucikan dirinya dengan menjauhkan dari larangan-larangan ihram. Hal yang sama ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan diri kita, salah satunya adalah dari konsumsi harta haram, karena apa yang kita konsumsi akan menjadi darah daging kita. Dan unsur tubuh kita yang buruk itu akan kemudian dibersihkan terlebih dahulu di neraka. Waliyadzubillah. Baik. Karena itulah ketika sebuah badan ini berunsur sesuatu yang haram, maka berakibat pada apa? Harapan dan doa dari badan ini tertolak. Doanya tertolak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tsumma dzakara rajulan yutilus safar, asy'atha akbar, yamuddu yadayhi ila sama." Lalu Nabi SAW bercerita tentang orang yang melakukan perjalanan jauh. Asy'atha akbar, rambutnya kusut, badannya berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, dan dia menengadahkan tangannya ke arah atas. Dia berdoa, memanggil Allah Ta'ala, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, dia kenyang dari sesuatu yang haram, pakaiannya juga haram. Kata beliau, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin dia akan diijabai doanya. Sehingga salah satu di antara penghalang doa itu adalah harta yang haram. Kenapa ini menjadi penghalang doa? Karena harta yang haram akan menyebabkan jasad seseorang, jiwa seseorang menjadi kotor. Ketika jiwanya kotor, jiwanya penuh dengan sesuatu yang buruk, maka lantunan doanya tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga jika doa itu tertolak disebabkan karena orang mengkonsumsi sesuatu yang haram, harapan yang lain juga tertolak. Harapan yang lain seperti harapan pahala, maka bisa jadi salatnya salat yang sah, ibadahnya ibadah yang sah, tapi itu menjadi tertolak
dalam arti tidak diberi pahala oleh Allah disebabkan karena jasadnya dilumuri dengan sesuatu yang haram. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang lebih menjaga kesucian jiwa, salah satunya adalah dengan membatasi diri mengkonsumsi sesuatu yang halal. Selanjutnya, setelah kita menyadari akan bahaya harta haram semacam ini, belum lagi dampak buruk yang lainnya, saya akan ajak Anda untuk mengenal apa itu harta haram. Lalu apa sih yang dimaksud dengan harta haram? Harta haram berarti lawan dari harta yang halal, dan definisinya adalah harta yang didapatkan melalui cara yang melanggar syariat. Harta yang didapatkan melalui cara yang melanggar aturan syariat. Contohnya bagaimana? Ada banyak contoh. Nah, dari definisi ini kemudian para ulama memberikan rincian, dan dari situ nanti kita akan lihat contohnya. Secara umum harta haram bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta haram zatnya. Harta haram zatnya. Zatnya haram. Contoh harta haram zatnya adalah semua harta yang tidak boleh dikonsumsi secara zatnya. Contoh misalnya daging babi. Contoh yang lain, daging anjing. Kemudian khamr. Ini semuanya adalah harta haram zatnya. Benda seperti ini berpindah kemanapun tetap haram. Sehingga mau dipegang oleh preman maupun dipegang oleh kiai, semua benda seperti ini statusnya haram. Baik. Kemudian yang kedua, ada harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya, fisiknya halal. Fisiknya halal. Tapi diperoleh dengan cara yang haram. Diperoleh dengan cara haram. Misalnya apa? Harta haram cara mendapatkannya. Nah, berkaitan dengan harta haram yang fisiknya halal tapi diperoleh dengan cara haram, yaitu haram cara mendapatkannya. Di sini ada dua bentuk. Yang pertama didapatkan dengan cara zalim. Didapatkan dengan cara zalim. Yang didapatkan dengan cara zalim, bentuknya adalah dengan menyakiti orang lain atau dengan bertindak jahat kepada orang lain, dan dari situ dia bisa mendapatkan harta. Harta haram yang didapatkan dengan cara zalim seperti ini, bentuknya adalah harta yang dilakukan atau diperoleh melalui cara menyakiti orang lain atau mendolimi orang lain. Di situ ada dua. Ada yang dilakukan secara terang-terangan. Ada yang dilakukan dengan cara terang-terangan. Misalnya merampok atau malak, dan aneka bentuk kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan, memaksa untuk mengambil hak orang lain. Kemudian yang kedua, ada yang dilakukan dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi, sehingga korban tidak tahu. Misalnya hasil menipu, atau contoh yang lain adalah hasil korupsi. Apapun itu, dua-duanya adalah kezaliman
Dan status harta semacam ini adalah harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Kemudian yang kedua, ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Didapatkan dengan cara saling ridho. Kapan harta haram itu didapatkan dengan cara saling ridho? Yaitu harta yang didapatkan melalui transaksi yang saling ridho, tapi transaksi itu dilarang. Jadi ini diperoleh melalui akad atau transaksi yang saling ridho. Antara. Contohnya apa? Contoh, akad riba, kemudian judi, atau jual beli benda haram. Dia dilakukan saling ridho, seperti jual beli khamr misalnya. Dilakukan saling ridho, walaupun saling ridho, tapi ini tidak mengubah statusnya sebagai sesuatu yang haram. Oleh karena itu, ada satu catatannya berkaitan dengan anggapan sebagian orang. Jadi banyak orang menyangka yang penting kan saling ridho. Padahal tidak semua saling ridho itu halal. Jual beli khamr itu saling ridho. Penjual seneng, pembeli juga seneng. Tapi karena khamr itu haram, maka walaupun dilakukan saling ridho, statusnya tetap terlarang. Sehingga hasilnya adalah sesuatu yang haram. Oleh karena itu, akad riba memang dilakukan saling ridho. Tapi ketika orang melakukan akad riba, walaupun saling ridho, tetap hasilnya haram. Sehingga orang tidak boleh beralasan, oh, saya tidak minta kok, saya tidak maksa, saya tidak saya tidak menipu. Ini saya lakukan saling ridho. Walaupun saling ridho, tetap hukumnya haram. Karena ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, walaupun mereka saling setuju, tapi ini tidak mempengaruhi status akad. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya kita akan berbicara tentang taubat dari harta haram. Bagaimana cara taubat dari harta haram? Baik. Sebelum kita membahas tentang ini, saya mohon izin sejenak ya. Nanti insya Allah setelah ini kita akan buat rincian tentang bagaimana cara taubat dari harta haram. Ya, mohon ditunggu sebentar. Jadi setelah kita mengenal pelanggaran, berikutnya kita akan berbicara tentang taubat. Taubat itu adalah solusi bagi mereka yang melakukan tindakan yang haram. Dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala
Allah memberikan kesempatan bagi para hambanya yang berbuat salah untuk bertobat. Padahal terkadang ketika manusia berbuat salah kepada manusia yang lain, kadang dia tidak mau memaafkan. Walaupun yang bersangkutan sudah berusaha untuk minta maaf, yang bersangkutan ingin bertobat, ingin menyelesaikan masalah, tapi tidak diberi kesempatan. Baik. Karena itu keberadaan taubat adalah kesempatan bagi hamba untuk menghapus kesalahan, untuk menghapus dosa. Dalam dunia medis misalnya, seorang dokter melakukan malpraktek, lalu pihak keluarga atau pihak pasien tidak terima. Mungkin dokter ini ketika dia berusaha untuk minta maaf, saya akan ganti rugi dan seterusnya, nggak terima. Enggak, saya nggak terima. Pasien ini dia sudah begitu antipati dengan sang dokter, sampai akhirnya diperkarakan ke pengadilan dan kemudian dihukum. Itulah manusia. Mereka punya keterbatasan berkaitan dengan masalah bagaimana cara mereka berinteraksi dengan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ruang taubat sebagai kesempatan bagi siapapun yang berbuat salah untuk menghapus dosanya, menghapus kesalahannya, sebesar apapun kesalahan itu, sampai pun dosa yang paling tinggi, yaitu dosa syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ceritakan kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikan kepada para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka telah bertindak melampaui batas terhadap diri mereka, melumuri dirinya dengan dosa dan maksiat. Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Di surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, sampaikanlah wahai para hambaku yang mereka telah bertindak melampaui batas dengan aneka dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Masya Allah, Allah mengampuni semua dosa. Iya, termasuk dosa yang berupa perbuatan syirik, termasuk. Saya sudah berlumur dengan aneka maksiat, apapun bentuk dosamu, Allah kasih kesempatan kepada kamu untuk bertobat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Nah, termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan masalah harta haram. Di sana ada kesempatan untuk tobat. Nah, terkait tobat harta haram, para ulama memberikan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, maka tobatnya hanya satu, kembalikan kepada yang berhak. Inilah tobatnya. Kembalikan harta haram itu kepada yang berhak. Sebagaimana aneka perbuatan zalim yang lainnya, di mana kita berkewajiban untuk mengembalikan kepada yang berhak. Kemudian, tadi kita sudah menyebutkan bahwa zalim ini ada dua.
apabila dilakukan secara terang-terangan. Apabila dilakukan dengan terang-terangan, maka wajib minta maaf kepada yang dizalimi. Wajib minta maaf kepada yang dizalimi. Kemudian setelah itu kembalikan haknya. Sehingga yang kemarin saya merampas harta kamu. Nah, namanya merampas kan mungkin diiringi dengan ancaman, diiringi dengan kekerasan dan seterusnya. Saya minta maaf. Dan ini saya kembalikan harta kamu. Ini kalau dilakukan secara terang-terangan. Yang kedua, ada yang dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Sehingga yang bersangkutan tidak tahu. Korban tidak tahu. Nah, untuk yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi ini, apakah harus minta maaf? Yang jelas dia wajib mengembalikan. Wajib mengembalikan. Nah, yang kedua ini, apakah harus minta maaf? Misalnya, pernah ngambil barang punya temannya, atau mencuri barang punya teman. Nah, apakah saya harus minta maaf, Pak? Teman saya nggak tahu. Sementara ini kita masih akrab. Kalau ketemu nggak ada masalah. Sehingga saya sama dia masih nyaman-nyaman saja. Tapi kalau saya beritahu, mungkin hubungan kita akan jadi nggak karuan. Kita jadi bermusuhan. Ada salah satu jamaah yang pernah tanya, saya pernah mencuri barang milik tetangga. Nah, dan dia akrab dengan tetangga itu. Tapi saya bingung bagaimana cara mengembalikannya. Apakah saya harus minta maaf kepada yang bersangkutan? Karena kalau saya datang menghadap kemudian menyerahkan itu secara terang-terangan, mungkin akan beresiko. Dan tetangga saya ini polisi. Barangkali nanti urusannya akan semakin panjang. Baik. Wallahu ta'ala alam. Jika minta maaf itu beresiko, kita tulis, jika beresiko karena harus menghadap, maka tidak harus. Maka tidak harus minta maaf. Yang penting haknya kembali. Karena yang lebih penting di situ adalah Anda mengembalikan hak tadi. Nah, terus gimana cara mengembalikannya, Pak? Itu masalah teknis. Misalnya, Anda bisa kirim barang itu melalui kurir. Saya mencuri dari tempat tetangga. Kamu tahu nggak alamatnya? Ya tahu, saya bisa kirim ke alamat itu. Baik, kamu kirim lewat kurir. Yang penting barang itu sampai kepada yang bersangkutan. Nah, saat Anda kirim lewat kurir, barang itu sampai kepada yang bersangkutan. Dan Anda tidak perlu menghadap langsung kepada yang bersangkutan. Maka ukhuwah Anda tetap terjamin, tetap terjaga. Kemudian hubungan Anda tetap terjalin dengan baik. Urusan jadi tidak panjang. Dan hak dia kembali. Oh gitu, Pak ya. Kalau bisa seperti itu, boleh dilakukan. Baik. Hal yang sama seperti beberapa kasus para ASN yang korupsi. ASN korupsi. Dulu waktu saya jadi ASN saya pernah korupsi. Sekarang udah pensiun. Totalnya berapa? Anggaplah misalnya total misalnya 70 juta. Total hasil korupsi saya 70-an juta. Terus saya mau tobat. Apakah saya harus lapor? Lapor ke KPK atau lapor ke aparat terkait? Kalau Anda lapor mungkin urusannya jadi panjang. Nah, apa yang harus saya lakukan? Bisa nggak kamu kembalikan tanpa harus lapor? Bisa. Tapi mungkin ya sulit juga. Gimana caranya?
Kalau Anda bisa kembalikan tanpa harus melalui prosedur yang membuat Anda jadi mendapatkan resiko, silakan Anda lakukan. Nah, sehingga intinya di sini adalah yang penting hak itu dikembalikan tanpa harus ada sisi resiko yang lebih panjang. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita beralih ke yang kedua. Ini tadi harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Berikutnya kita beralih kepada yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, taubatnya adalah para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Jadi dia memulai harta itu sebelum tahu. Harta diperoleh sebelum tahu. Sebelum tahu hukum. Apabila harta itu didapatkan sebelum tahu hukum, maka statusnya halal baginya. Misalnya, tidak tahu kalau itu riba. Jadi misal, tidak tahu bahwa itu riba. Dia nggak tahu kalau sebenarnya transaksi seperti itu riba. Nah, ketika dia tidak tahu kalau itu adalah riba, akhirnya dia kumpulin. Ngertinya saya ini seperti ini halal, Pak. Ngertinya seperti ini boleh, mubah. Akhirnya dia kumpulin. Nah, untuk yang seperti ini statusnya halal baginya. Apa dalilnya? Ini Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Allah mengatakan di surat Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ayat 275. Ini penjelasan tentang orang yang mendapatkan harta dari cara riba. Allah mengatakan, coba Anda lihat baris ketiga, bagian tepi kiri ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya, fantaha lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka dia berhak untuk mendapatkan harta yang dia miliki di masa silam. Dulu sebagian sahabat itu bertransaksi riba karena nggak tahu. Sebelum ayat riba itu turun. Bahkan termasuk diantaranya adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dulunya adalah orang yang melakukan transaksi riba. Nah, setelah turun ayat tentang larangan riba, kemudian beliau tinggalkan. Lalu bagaimana dengan harta di masa silam? Allah katakan falahu ma salafa. Maka dia berhak untuk memiliki ma salafa, harta yang dia miliki di masa silam. Hasil dulu yang sebelum itu dia belum tahu, halal baginya. Baik. Dari sinilah di surat Al-Baqarah ayat 275 tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa orang yang mendapatkan harta haram sebelum dia tahu hukumnya, maka statusnya halal baginya sebagaimana ditegaskan di Al-Baqarah 275. Coba saya tuliskan ulang. Statusnya halal sebagaimana disebutkan surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya, harta haram yang didapatkan setelah tahu.
Harta itu didapat setelah tahu hukum. Dia sudah tahu kalau itu riba. Dia sudah tahu kalau itu dilarang, tapi tetap dia ambil. Maka seperti ini statusnya haram baginya. Sehingga karena itu haram baginya, wajib dikeluarkan. Dikeluarkan kemana? Dengan cara disalurkan untuk fakir miskin. Disalurkan untuk fakir miskin. Atau untuk fasum. Bisa juga disalurkan untuk fasilitas umum. Fasum atau fasos. Fasilitas sosial. Intinya kembalikan untuk kemaslahatan masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita aturkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih banyak Ustadz, materi yang sangat bermanfaat sekali Ustadz. Tentunya menjadi ilmu yang sangat bermakna untuk kita semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembacaan CV oleh Mbak Febi kepada Mbak Febi. Persilahkan. Kita diizin Ustadz sebelumnya kita lihat di sini Ustadz Amin Nurbaiz asli Jawa Timur dan sebelumnya telah menempuh pendidikan di Madinah International University pada tahun 2007 dan 3 tahun yang lalu baru saja menyelesaikan pendidikannya Teknik Nuklir di UGM. Ini dikoreksi ya, saya lulus 2006 sebenarnya. Situs konsultasi syariah.com, Mina Youth Network, Mina KPMI, Mina DBPA PSI, serta juga menjadi pembina komunitas-komunitas seperti anti riba dan aktif dalam narasumber KNS. Beliau juga pendiri dan kepala sekolah SDIT Madinah Islamic Primary School. Untuk teman-teman presiden dan senior yang hadir, perlu kita ketahui juga kalau Ustadz Amin Nurbaiz ini mengaku kajian rutin di HNP Channel. Jadi tadi kita bisa melihat live streamingnya dari YouTube ya Ustadz, betul begitu ya Ustadz? Ya betul. Betul sekali, ada di YouTube. Baik, dan selain itu Ustadz juga mengampu beberapa kajian rutin di Jogja dan sekitarnya. Baik, untuk para hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang sudah mempersiapkan pertanyaan, boleh raise hand atau menyalakan mikrofon. Siapa yang mau bertanya? Boleh bertanya Ustaz. Silakan Bapak. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya Ustaz. Ini saya ingin bertanya Ustaz, mungkin boleh saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam pertanyaan saya Ustaz. Jadi saya Ustaz pernah berbincang atau mengobrol dengan teman-teman. Jadi ada pandangan dari teman saya itu mungkin ada perbedaan. Dia mencari harta sebanyak-banyaknya supaya nanti bisa berjihad di jalan Allah. Terus ada juga yang menganggap katanya itu kurang pas. Kalau dia ini teman ceritanya memang terjadi Ustaz, jadi dia meninggalkan semua pekerjaannya, semua harta yang dimilikinya untuk hidup sederhana karena katanya dia takut dengan cobaan dari harta yang dimilikinya Ustaz. Saya bertanya Ustaz, sebenarnya yang paling benar itu bagaimana Ustaz?
Terima kasih Ustaz. Baik, bismillah. Saya coba jawab ya. Tadi disampaikan oleh teman beliau berkaitan dengan cara beda pandangannya. Mana yang lebih tepat, apakah kita perlu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya agar nanti bisa berjihad di jalan Allah, atau bagaimana sikap yang lebih tepat memilih untuk menghindari potensi harta karena takut cobaan yang ada di dalamnya. Coba kita lihat ayat berikut. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pelajaran bagi kita. Di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu fenomena kemunafikan. Allah mengatakan, "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, la in atana min fadlihi, kalau Allah memberikan kepada kami min fadlihi, karunia-Nya, memberikan harta yang berlimpah kepada kami, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, maka kami akan rajin bersedekah dan akan menjadi orang saleh. Akhirnya janji itu diwujudkan oleh Allah. Falamma atahum min fadlihi, ketika Allah memberikan banyak karunia untuknya, bakhilu bihi, ternyata dia malah bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, kemudian dia berpaling dan dia melupakan apa yang sudah pernah dia janjikan. Maka Allah kasih hukuman kepada dia. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu, maka Allah berikan hukuman kepada mereka dengan Allah sematkan sifat kemunafikan di hati mereka. Ila yaumi yalqaunahu, sampai hari mereka ketemu Allah. Maksudnya adalah sampai kiamat, sampai mati. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka telah menyalahi janji mereka di hadapan Allah dan disebabkan karena mereka telah berdusta. Jadi ada satu hal yang barangkali perlu kita waspadai. Ketika orang mengatakan, nanti kalau saya kaya saya akan seperti ini, saya akan banyak beramal, saya akan kalau Allah ngasih saya kekayaan, saya pasti akan menderma dan seterusnya. Itu seperti dia berjanji di hadapan Allah. Maka satu hal yang bahaya, ketika Allah wujudkan janji itu, Allah wujudkan harapan itu, Allah jadikan dia sebagai orang kaya misalnya, ternyata dia tidak mewujudkan janjinya, bahaya. Dia membohongi Allah, sehingga itu akan menyebabkan dirinya dijadikan oleh Allah sebagai orang munafik. Kalau sudah jadi orang munafik, maka status dia sebagaimana yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu berada di keraknya neraka. Waliyadzubillah. Oleh karena itu pernyataan seperti tadi ya, kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, nanti kalau kita sudah punya banyak harta, kita bisa berjihad, kita bisa ini, kita bisa ini. Benar nggak kalau emang Allah kasih dia harta, dia akan melakukan seperti itu? Jika Allah wujudkan sesuai dengan apa yang dia ucapkan, dan ternyata dia tidak wujudkan apa yang dia sampaikan, bisa jadi Allah Ta'ala akan menutup hatinya dan Allah jadikan dia sebagai orang munafik. Namun secara umum, punya kekayaan sah-sah saja, dan orang mengumpulkan kekayaan dengan harapan agar nanti bisa memberi manfaat bagi umat, sah-sah saja. Sebagaimana orang juga sah-sah saja memilih hidup yang sederhana, dan dia secara sengaja misalnya membatasi diri untuk bekerja dengan maksud biar dia tidak terlalu berat ujiannya dalam masalah harta. Intinya mau bersikap
dia mencari harta maupun membatasi diri dalam mencari harta, dua-duanya boleh-boleh saja. Yang penting adalah dia tidak boleh meninggalkan kewajiban dia sebagai hamba. Sehingga jangan sampai gara-gara dia terlalu sibuk mencari harta membuat dia jadi meninggalkan kewajiban dia sebagai hamba. Akhirnya sholatnya keteteran misalnya, bahkan sampai nggak Jumatan. Demikian pula jangan sampai ketika orang membatasi diri dalam mencari harta sampai membuat dia menelantarkan keluarganya, nggak ngasih nafkah kepada anggota keluarganya karena nggak mau kerja. Nah, kalau sampai pada titik seperti itu, ya dia berbuat maksiat karena meninggalkan kewajiban. Jadi orang punya pilihan antara mau banyak bekerja atau mau membatasi kerja. Dia punya pilihan. Namun apapun itu tidak akan pernah menggeser jatah rizkinya. Karena jatah rizkinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun dia ingin banyak bekerja, satu prinsip yang harus dia pahami, tidak boleh meninggalkan kewajiban. Wallahu a'lam. Selanjutnya ini bertanya lagi. Assalamualaikum, apakah boleh bertanya? Boleh. Terima kasih Dokter Atika. Ini bertanya Ustaz, perkenalkan saya Desi. Saya bertanya Ustaz, ini kan suci kita lagi Ramadan ya Ustaz. Kemudian menjelang Idul Fitri nanti kan pasti akan banyak sekali berkirim hadiah, hampers ke saudara, ke rekan kerja atau ke yang lain-lainnya. Nah, saya mau bertanya Ustaz, sebenarnya batasan seperti kita ada pemberian hadiah hampers itu yang halal dan dibolehkan itu yang seperti apa, kemudian yang makruh itu seperti apa, yang haram itu seperti apa. Terima kasih Ustaz. Baik. Berkaitan dengan hadiah yang diberikan kepada kita, mana yang boleh, mana yang tidak. Coba kami berikan rincian sebagai berikut. Ada satu buku yang pernah saya tulis, judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Mana bukunya? Nah, ini bukunya. Nah, buku Fikih ASN dan Karyawan ini membahas tentang halal haram dunia ASN dan karyawan, termasuk diantaranya adalah masalah hadiah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang itu. Tentang masalah hadiah. Kalau hadiah ini tidak ada kaitannya dengan profesi, tidak ada kaitan dengan profesi maupun posisi. Posisi, yang saya maksud posisi adalah jabatan. Maka hadiah seperti ini tidak ada masalah. Nah, hukumnya boleh dan bahkan dianjurkan. Karena Nabi SAW mengatakan, tahadau tahabu, tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Baik. Kemudian yang kedua, hadiah yang ada hubungannya dengan profesi. Ada kaitan dengan profesi atau posisi jabatan. Atau sebelumnya saya kasih contoh dulu ya. Contoh hadiah yang tidak ada hubungannya dengan profesi atau posisi. Contoh hadiah dari tetangga. Hadiah dari tetangga misalnya. Kita sebagai tetangganya dikasih hadiah. Jadi apapun profesi kita, apapun status kita, kita akan dikasih hadiah karena status kita tetangga. Maka hadiah dari tetangga seperti ini boleh. Atau hadiah dari kerabat.
tidak ada masalah. Nah, berikutnya hadiah yang ada kaitannya dengan profesi atau posisi. Maka seperti ini ada rinciannya. Yang pertama, hadiah yang diberikan oleh lembaga tempat dia bekerja. Tempat kerja. Misalnya Dokter A karena berprestasi dikasih hadiah oleh rumah sakit. Dan itu terukur. Karena dia diberikan oleh lembaga, maka sifatnya terukur. Resmi. Terukur yang saya maksud adalah dia dilakukan secara resmi. Bukan uang enggak jelas ya. Nah, untuk hadiah seperti ini, karena sifatnya adalah dia penghargaan, hukumnya boleh. Seperti bonus kerja, kemudian tunjangan-tunjangan dan seterusnya. Misalnya bonus kerja, kemudian tunjangan, termasuk diantaranya THR, hukumnya boleh. Yang kedua, diberikan oleh oleh klien. Diberikan oleh klien. Nah, untuk yang diberikan oleh klien, di situ ada dua. Pertama adalah, ini saya langsung fokus ke dokter ya. Saya langsung tulis klien seorang dokter. Yang pertama diberikan oleh klien, yang klien itu adalah perusahaan obat. Diberikan oleh perusahaan obat. Nah, yang seperti ini dilarang, nggak boleh. Tidak boleh menerima hadiah dari perusahaan obat. Terus kalau perusahaan obat mau ngasih hadiah gimana Pak? Harusnya perusahaan obat ngasih hadiahnya ke instansi, ke lembaga. Jadi misalnya mau memberi promosi bagi dokter untuk sekolah atau untuk pelatihan atau apapun, maka dia harus melalui lembaga. Yang kedua, diberikan oleh klien ke dokter dan kliennya adalah pasien. Nah, apakah boleh pasien ngasih hadiah seperti ini? Nah, jika yang ngasih adalah pasien, maka ini kembali kepada peraturan rumah sakit, peraturan lembaga. Kalau lembaga memberikan peraturan, jika pasien ngasih makanan atau ngasih sesuatu kepada dokter atau tenaga medis dan itu diizinkan, silakan dibawa, silakan diambil, insya Allah tidak masalah. Ini kembali kepada peraturan lembaga. Wallahu a'lam. Jadi kurang lebih seperti ini rincian berkaitan untuk hadiah. Nah, untuk penjelasannya. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, sebelum kita tutup acara pada hari ini, izin kepada Ustadz, kami persilahkan untuk membaca doa. Ustadz. baik, selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan diri kita sebagai hamba yang selalu peduli berkaitan dengan masalah harta, dan kita batasi diri kita untuk hanya menerima yang halal saja, dan kita jauhkan diri kita dari harta yang haram. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa
wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.